Yang sama-sama kita hormati ketua beserta seluruh pengurus Masjid An-Nur, hadirin hadirat, alim ulama, curi pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu pengurus masjid, musola yang mau membuat acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru Hijrah, tirulah yang dibuat oleh Masjid An-Nur ini. Apanya yang ditiru? Qari'ahnya anak kecil. Jangan bini orang baca Quran di depan laki orang. Bacaannya biasa saja, lipstiknya 2 inci. Nih, tiru yang dibuat malam ini, model nih, contoh. Kalau yang mengaji itu anak-anak, kita ingat anak kita di rumah. Anak saya mesti macam itu. Kalau yang mengaji bini orang, lupa bini di rumah. Akan datang masjid, musola, pengajian, berwiridan, anak suaranya bagus, panjang pendeknya mantap, makharijul hurufnya, Masya Allah. Saya menengok tadi. Begitulah, mudah-mudahan kedua ananda kita dan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, Insya Allah. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ini hasil muzakarah alumni Al-Azhar seprovinsi Riau. Kebetulan saya yang mengetiknya, maka dibuat nama saya Abdul Somad. Itulah untungnya tukang ketik. Disangka orang saya punya buku, bukan. Ini alumni Al-Azhar yang dulu kuliah di Mesir dari provinsi Riau, berkumpul di Masjid Agung An-Nur tahun 2010. Ada di sini, Kapur Sirih. Wow. Nanti buku ini saya serahkan ke pengurus masjid, boleh difotokopi, dicetak, dibagi ke kawan-kawan, insya Allah. Saya tak bacakan satu-satu, yang penting-penting saja. Apa hukum berkurban? Man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhahi, tak mau berkurban, wala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat. Rezeki ada, duit ada, umur panjang, badan sehat, tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat. Biasanya ditulis stiker di dinding masjid, dilarang tidur-tiduran di masjid, dilarang berjualan di masjid. Nah, buat stiker satu lagi, siapa yang punya duit tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat masjid. Kenapa? Karena Nabi SAW marah kepada dia. Ini dalil mazhab Hanafi, berkurban itu hukumnya wajib, Hanafi. Tapi yang 3 mazhab lagi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Bapak Ibu yang mau berkurban, bagus. Yang sudah berkurban, alhamdulillah. Yang belum, balik dari sini, ambil duit, bayar langsung. Yang belum pernah berkurban sama sekali, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan rezekinya murah, umurnya panjang, dan bisa berkurban tahun ini insyaallah. Amin ya Allah. Yang dianggap mampu itu siapa? Saya tak mampu Pak Ustaz, kata orang. Saya belum berkurban tahun ini Pak Ustaz. Kenapa kamu tak berkurban? Mobil Fortuner saya belum lunas. Kenapa tak berkurban? Rumah saya di Citraland 5 miliar belum lunas. Nanti kalau dia mati, bawalah mobil mewah sama rumah besar. Kurban yang sekupon 2 kupon disuapkan ke mulut fakir miskin, itulah
yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun mobil mewah, rumah besar tak bisa menolong di hadapan Allah. Mobil besar, rumah besar, motor besar, bini besar tak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal semuanya. Siapa yang berkorban, itulah yang menolong di hadapan Allah. Siapa yang dianggap mampu itu? Orang mampu itu ada 4. Yang pertama, sanggup memenuhi kebutuhan dirinya. Yang kedua, sanggup memenuhi kebutuhan orang yang dia nafkahi, istrinya, anaknya, emak ayahnya kalau dia serumah, dan sanggup membeli hewan kurban. 4. Diri, istri, anak, orang tua kalau dia serumah, kalau orang tua itu tak mampu, dan sanggup membeli hewan kurban. Ukur-ukurlah diri kita. Saya tak bisa cek rekening tabungan Bapak Ibu. Saya tak tahu apa isi dompet Bapak Ibu. Mengukur orang dari muka wajah tak bisa. Kadang kita tengok mukanya susah, duitnya banyak. Ganteng putih, tengok dompet 2000 perak. Saya husnuzan, semua ini orang-orang kaya berduit semua. Maka berkurbanlah. Wa sholli li rabbika, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Kenapa Ustaz bersuara kuat betul? Karena angin sedang kencang. Angin puting beliung. Kalau tidak dihidupkan, kepanasan. Mau dihidupkan, suara Ustaz kalau tak kuat, angin kencang, bertiup kencang, perut kenyang. Kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, kendur urat mata. Itu maka saya kuatnya. Jangan Bapak Ibu tersinggung, jangan sakit hati. Kita lanjutkan. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Dari selesai sholat Id sampai tanggal 13, 10, 11, 12, 13 sore sebelum tenggelam matahari. Tanggal 10 tak ada duit, sabar. Tanggal 11 ada duit, boleh. Tanggal 13 ada duit, boleh. Sore, boleh. Tiba-tiba habis salat asar, menung. Kenapa menung? Entahlah, susah aja hati. Tiba-tiba sesudah itu datang orang bawa duit. Pak, halaman rumah Bapak kena gusur. Diganti rugi. Berapa? 5 miliar. Berapa? 5 miliar. Mati konten. Tak kejut, tak biasa mendengar duit. Tapi kalau orang niatnya ibadah, berapa dapat? 5 miliar. Alhamdulillah, aku berkurban. Minta sama Allah. Kalau kau tambah rezekiku ya Allah, aku berkurban. Kalau kau tambah rezekiku ya Allah, aku mau naik haji. Kalau kau tambah rezekiku ya Allah, aku mau bersedekah. Kalau kau tambah rezekiku ya Allah, aku mau menyekolahkan anak yatim. Kalau kau tambah rezekiku ya Allah, aku mau bangun MDA. Gitu. Ini orang sekarang enggak. Kalau rezeki Bapak bertambah, aku mau kawin lagi dah. Wah. Nah, selanjutnya, bolehkah memotong di waktu malam? Tak boleh. Pak Haji, potongkanlah kurban kami. Kapan? Malam. Tak boleh. Siang kami kerja, mengamankan kantor dari pagi sampai sore. Cuman malam kami bisa. Potonglah malam. Tak boleh. Nabi melarang. Nih, naha 'anil dhahbi bil lail. Hadis riwayat Tabrani. Boleh memotong di waktu malam. Main futsal orang sekarang malam. Main bola malam. Maka kalau ada mau motong di waktu malam, boleh. Kenapa zaman dulu tak boleh? Zaman dulu tak boleh karena lampu tak ada. Takut salah potong. Disangka motong kambing, rupanya kaki kawan. Disangka motong kambing, rupanya pokok kelapa kawan. Disangka motong kambing, rupanya belut ular sawah. Maka zaman sekarang boleh dengan syarat apa? Lampunya terang. Macam malam ni terang. Ini PLN apa diesel?
Boleh, tak salah. Nih sudah dibahas. Mana tahu ini pertanyaan ini semua adalah hasil pertanyaan jamaah yang banyak menghebohkan masyarakat, dikaji dalam muzakarah. Diharapkan dengan buku tipis ini menyelesaikan masalah. Saya ingin setelah pengajian ini, alhamdulillah, setelah Ustadz Somad kemarin datang selesai masalah. Saya tak mau setelah pengajian ini, kami sebelumnya tak ada masalah, setelah Ustadz itu datang muncul masalah. Ustadz mana itu? Itu Ustadz masalah. Dah. Hewan apa saja yang dipotong itu? Kambing, sapi, kerbau, lembu, onta. Min bagimatil an'am. Surat Al-An'am, binatang ternak. Kambing, lembu, sapi, kerbau, onta. Jangan nanti ada ustadz ceramah, Pak Ustadz, boleh kami berkurban pakai ayam? Boleh sekandang. Sapi, kambing, kerbau, onta. Kerbau, sapi, kambing, lembu, onta. Itu yang dibolehkan. Lain daripada itu, maka tidak dianggap kurban. Selanjutnya, di antara yang banyak itu, mana yang paling afdal? Kata bapak ini, afdallah kami tujuh kambing. Kalian satu sapi cuma seekor. Coba tengok, banyak pahala kami 7 ekor, kalian 1 ekor, kan banyak ekor kami lagi. Kata yang ini, kami memang satu sapi, tapi sapinya besar. Kalian 7 ekor, kambing kurus-kurus. Mana yang paling afdal? Mana yang paling banyak dagingnya? Itulah yang paling afdal. Memang satu sapi, tapi sapi Australia, namanya sapi limosin, beratnya 1 ton. Mantap. Tapi dia satu kambing, ber-7 kambingnya dari Langkat. Kambing Langkat itu 1 ekor 200 kilo. 7 kali 1 ton 200, lebih bagus kambing. Jadi mana yang paling banyak dagingnya bisa dimakan fakir miskin, itulah yang paling afdal. Usah berkelahi antara kambing sama sapi, karena kambing dan sapi tak pernah berkelahi. Kita aja berkelahi gara-gara kambing sapi. Nih. Nah, sekarang kita lanjutkan. Adakah hadis syarat yang menetapkan satu sapi 7 orang? Ya, nih halaman 25. Naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berkurban bersama Rasulullah amal Hudaybiyah, pada tahun perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6. Bagaimana? Al-badanata an sab'atin, seekor onta 7 orang, wal baqarata an sab'atin, seekor lembu 7 orang. 7 lebih 7 tak boleh. Guru agama, ustazah, dikutipnya di lokal. Anak-anak kumpul duit ya, 50.000, 20.000, 20.000, 30.000. Berkurban satu lokal, satu sapi 30 orang, tak bisa. Ini untuk mendidik anak-anak Pak Ustaz. Mendidik itu ada aturannya. Main sepak bola aja ada aturannya. Masuk ke gawang, gol. Tersenggol tangan, handball, outside. Ini dia mau buat aturan sendiri. Satu lokal, satu sapi. Mana bisa? Ini bukan masalah 7 orang muat satu di atas sapi. Kalau selokal tak muat, bukan naik sapi. Ini ceritanya adalah aturan yang sudah dibuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh menyembelih kambing sapi bercacat? Tak boleh. Sekarang sapi kambing yang bercacat berkeliaran di pasar-pasar. Kambing buta, kambing sakit,
kambing kurus, kambing yang tak ada sumsumnya, harap panitia kurban diberikan amanah. Pak panitia, ini 2 juta, tolong belikan sapi yang sehat. Datang panitia, dibelikannya sapi yang sakit. Maka ini amanah. Wa iza tumina khana, sifat orang berkhianat kalau diberi amanah mengkhianati amanah. Maka pilihlah sapi yang baik-baik, fit and proper test sapi yang kurus sampai tak ada tulang sumsum, yang cacat maka tidak dibenarkan. Itu menjadi kendala amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, apa yang dianjurkan bagi orang yang berkurban? Iza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat anak bulan tanggal 3 September itu 1 Dzulhijjah. Ingat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tanggal 12 kita sholat Idul Adha. Di sini sholatnya di masjid apa tanah lapang? Masjid. Tanah lapang. Terserahlah mau masjid tanah lapang, yang penting sholat. Tak sholat pun tak apa-apa, tapi keterlaluan. Hukum sholat Idul Adha sunnah, tapi orang mengejar yang sunnah ini bukan main. Kita tetap laksanakan sholat sunnah Idul Adha. Nah, tanggal 3 itu sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Tanggal 2 sore nampak bulan sabit. Bulan sabit itu bahasa Arabnya hilal. Bulan yang bulat bahasa Arabnya badar. Yang sabit hilal, yang bulat badar. Sudah jadi nama orang Pekanbaru, Pak Hilal dan Pak Badar. Yang perempuan Badariah, Badar, bulan purnama. Sedangkan yang sabit hilal. Kalau kalian sudah menengok hilal tanggal 1, tanggal 3 Agustus, falyumsik an sya'rihi wa asfarihi. Jangan potong rambut, jangan potong kumis, jangan cukur jenggot, jangan potong kuku selama 10 hari. Sunnah. Jangan katakan wajib, sunnah. Siapa yang tak mau tidak apa-apa. Siapa yang mau bagus. Bapak kenapa semak betul muka bapak? Tak ada mesin potong rumput. Ada. Kata Ustadz kemarin, kalau kamu menengok anak bulan, maka tahan. Jangan potong kumis, jangan potong rambut, jangan cukur jenggot, jangan potong kuku selama dari tanggal 1 sampai 10. Begitu habis motong, ambillah. Rambut baru, kumis baru, jenggot baru, kuku baru, bini lama. Ini terapi yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, apa doa memotong? Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Hafal itu Pak. Ibu tak perlu, karena perempuan tak ada motong. Saya hafal nih Pak Ustadz. Untuk apa? Nanti suatu saat suami saya potong. Jangan. Ambil pisau. Bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Ada bacaan lagi? Ada. Apa bacaannya? Yang ini panjang. Apa bacaannya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma minka walaka. 2 bacaan. Tapi saya anjurkan baca yang pendek saja. Ini sudahlah tak bisa membaca, dibaca pula doa panjang. Tak pula bisa baca, dibukakan orang buku.
Kata sapi itu kalau potong-potong aja lah, udah tak tahan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Kalau mau buat kursus potong nanti, buatkan Masjid Al-Muqarribin, Masjid An-Nur, Musalla, masjid sekitar, Masjid Darul Iman, buat pelatihan memotong. Siapa pembimbingnya? Ustaz Ikhwan. Beliau berani motong. Ustaz Somad, saya sudah beli pisau tahun lalu, sampai sekarang tak pernah dipakai. Datang tukang pisau ke UIN, waktu saya sedang mengajar, datang tukang pisau, Pak, ini pisau, oh bagus, berapa nih? 300.000 Pak, khusus untuk motong, jangan ke kayu, kalau ke kayu nanti rusak matanya, coba tengok, rasakan, halus kan? Oh iya, saya beli, ada di rumah, sampai sekarang tak pernah dipakai. Nah, ini masalah doa memotong. Apakah 18? Apakah orang yang berkurban itu mesti menyembelih hewan kurbannya? Afdal. Siapa yang berkurban? Saya sendiri motong. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka. Dengan syarat tahu ilmu memotong. Buat pelatihan motong. Pelatihan jenazah udah, pelatihan motong belum. 2 urat putus. Urat makan putus, urat napas putus. Jangan tak tahu motong, tengok orang motong dia potong. Urat makan putus, urat napas tak putus. Dibuka tali sapi, begitu dibuka tegak balik sapi. Pak, kenapa tegak? Inilah banyak jin di tempat kita. Masuk nampaknya jin. Kita ruqyah sapi ini. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu. Bukan sapi itu diganggu setan. Memang urat napasnya belum putus. Ada 2 kabel di situ. Yang satu ini pandai motong, tapi tak berani. Asal nampaknya darah itu berbuih, dia pun berkunang-kunang. Sapi tak mati, dia pingsan. Habis duit masjid untuk memanggil ambulan. Makanya kalau tak ahli jangan. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Kalau suatu perkara tidak diserahkan kepada ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Hancur leher sapi. Lanjut. Bolehkah mewakilkan kepada orang lain? Boleh. Saya tiap tahun saya wakilkan ke tukang potong Masjid Darul Iman. Pak, bapak saja motong. Ya, ini apa dia baca? Allahumma taqabbal min fulan bin fulan. Allahumma taqabbal min fulan bin 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 fulan. Kalau tak disebutnya Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma minka walaka, sah. Jangan ibu nanti balik dari masjid menangis. Kenapa ibu nangis? Tak disebutnya nama. Sah, disebutnya sah, tak disebutnya sah. Niat sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Datang si ibu satu lagi menangis. Ibu nangis kenapa? Tak sebutnya nama. Tapi nama tadi sudah disebut. Titel saya tak disebut. Gila titel. Nah, kita lanjutkan. Apakah orang yang berkurban itu boleh memakan daging kurbannya? Ayat 22 surat 22 surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu, kulu. Apa arti kulu? Makanlah. Bukan boleh, disuruh. Makanlah. Minha, makanlah. Wa at'imul ba'isal faqir, yang paling elok, paling rancak bananan, paling wapi tenan. Apa yang dimakan itu? Akala min kabidi udhiyati,
belah dadanya, ambil hatinya sesuap, potong, cuci. Ingat, jangan lupa, darah itu haram, najis. Cuci, siramkan jeruk, kasih garam, bakar, makanlah. Bismillah, paling bagus. Makan hatinya, sisanya wa at'imul ba'isal faqir, bagi ke fakir. Pak Haji, ya ini kupon untuk bapak 2. Enggak, saya udah makan hatinya sedikit, sisanya bagi ke fakir semua. Serius bapak tak mau kupon? Dah, saya tak mau. Kuponnya pergi bawa, dagingnya jantar nanti sedikit. Jadi yang paling mantap dan paling rancak mana, sing wapi tenan adalah makan hatinya sedikit, sisanya bagikan. Bapak tak mau makan daging, saya tak mau makan daging nih. Asal saya tengok kambing nih berkunang-kunang, darah tinggi saya. Bagus. 21. Apakah orang yang belum akikah boleh berkurban? Boleh, tak ada hubung kait. Saya Pak Ustadz belum diakikahkan. Akikah tanggung jawab ayah saya terhadap diri saya, tanggung jawab ayah ibu terhadap diri ibu, tanggung jawab ayah bapak terhadap diri bapak. Sedangkan kurban tanggung jawab diri kita terhadap diri kita sendiri. Tak ada hubung kait. Siapa yang belum akikah dulu, itu urusan orang tuanya. Mungkin mereka susah, tak ada duit. Mungkin mereka duit banyak, tapi tak tahu agama. Jahil, bahlul, goblok dalam masalah agama. Nah sekarang kita sudah ngaji. Pak Ustadz, saya ini belum akikah, bolehkah saya mengakikahkan diri saya? Boleh. Kapan? Besok pagi. Ibu, bapak, ada duit malam ini 2 juta, balik dari sini beli kambing. Besok undang saya datang besok. Habis sholat Jumat saya datang. Tapi kalau udah 40 tahun, 50 tahun, akikah saja, jangan cukur rambut lagi. Sampai 10 tahun mencukur ya. Kalau sudah 40 tahun, akikah saja, jangan pula minta ayun pakai marhaban. Besok saya datang kemari, suara mikrofon, marhaba ayyanur. Awak sangko yang diayun cucu, rupanya nenek bayun. Patah tiang ayunan. Nah, apa dalil boleh akikah sesudah dewasa? Aqa'an nafsihi ba'dama bu'itha nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah jadi nabi. Nabi sampai 10 tahun jadi nabi. Boleh. Duit saya cuma 2 juta Pak Ustadz. Mana yang saya lakukan? Kurban apa akikah? Kurban. Kurban. Karena kurban itu tanggung jawab kita. Duit saya 4 juta Pak Ustadz. Aku saiki sugih tenan Pak Ustadz. 1 loro 3 4. Ada 4 juta duit saya. Mana yang saya lakukan? Dua-duanya. Saya melakukan kurban, saya mengakikahkan diri saya. Boleh, mantap. Inilah yang saya bingung selama ini Pak Ustadz, antara akikah sama kurban. Jadi dua-dua tak saya buat Pak Ustadz. Apa? Bolehkah membagi daging kurban ke kampung lain? Mudah dijawab, tak perlu saya jawab lagi. Boleh. Boleh. Ring 1 sudah. Rumah depan dah, rumah samping dah, rumah belakang udah, kiri kanan udah. Pak RT, cek rakyatnya Pak RT sudah, Pak RW sudah. Antar ke tempat yang jauh, di Kubang, Rimbo Panjang, di Sail, di Kulim. Antar. Saya ceramah sebulan sekali di RAPP, Riau Andalan Pulp and Paper. Saya tanya, berapa kalian kurban di sini? 40 ekor sapi. Untuk apa kalian banyak-banyak makan sapi? Mati kalian nanti.
Bagus kalian antar pakai truk, indah kian, perawang, banyak sapi, banyak Pak Ustaz. Ambil saja 1 kilo 2 kilo, sisanya diantarlah ke daerah kristenisasi. Saudara-saudara kita susah, tak pernah makan daging, bawaannya mau mati aja. Ikan asin kangkung, ikan asin kangkung, ikan asin. Bapak kenapa? Itulah kami tak pernah makan daging. Anaknya berapa? 10. Nah, maka bagikan kambing ini. Rumah mewah, daerah elit, rumah 2 miliar, 3 miliar. Orang tak makan kambing lagi di sana. Banyak kena penyakit darah tinggi, kolesterol. Bagus, ambil sedikit, sisanya antar itu ke daerah-daerah fakir miskin. Boleh. Bagus. Kita lanjutkan. Bolehkah berkurban untuk orang yang masih hidup? Pak Ketua Masjid, ini 2 juta untuk saya, ini 2 juta adik saya. Boleh tak? Boleh. Terhitung sebagai apa? Sedekah. Ini Pak RT, Pak pengurus, Pak panitia, 7 orang, kami semua, jangan masuk orang lain. Saya, bini den, amak den, apak den, menantu den, cucu den, cicit den. Bertujuh kami. Bagus, tak salah. Tapi jangan pula setelah itu langsung dipoto update status. Inilah sapi kami tahun ini. Kami bertujuh saja. Bagi yang suka tolong like and share. Amin, amin, amin. Ria, rusak ibadah. Jangan rusak ibadah. Mengajak orang berkurban, bagus. Sudahkah Anda bayar kurban? Bagus. Tapi ketika diceritakan amal kita, jangan merusak ibadah. Boleh, tak salah. Kita lanjutkan. Apa hukum berkurban untuk orang yang sudah mati? Sapi nomor 3, Insinyur Fulan, Dr. Randus, Kiai Haji, SHMH, MSI, yang bawa almarhum. Gimana orang mati bisa nyetor dari alam barzahnya? Berapa rekeningnya? Rupanya anaknya, ini untuk almarhum Ahmad saya, ini untuk almarhum suami saya. Kata orang, istri-istri itu walaupun suaminya sudah lama mati, mereka tetap ingat dengan suami mereka. Kebalikan suami, adapun bini dia tak ingat. Maka datang dia ke masjid, ini untuk suami saya 2 juta. Suami ibu mana? Sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Kok ibu masih ingat? Walaupun papa sudah lama pergi, tapi seolah-olah selalu berada di sampingnya. So sweet. Macam mana ini? Boleh apa tak boleh? Boleh. Boleh, silakan. Mana dalilnya? Nabi waktu motong, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Waktu itu Khadijah sudah meninggal. Nabi berkurban tahun kedua. Khadijah meninggal sebelum pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh. Diambilnya 1 kambing lagi. Allahumma azan Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Umat Muhammad sudah banyak yang meninggal. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagaimana prosentase pembagian hewan kurban? Dulu orang Arab ini tak pakai panitia, karena mereka itu rata-rata peternak, tinggal di kampung, punya kambing. Balik sembahyang, selesai sholat, diambilnya kambing, dipotongnya sendiri, kambing dibagi 3. 1/3 untuk di rumah,
Sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga, handai tolan, famili, sedulur-sedulur. Sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga, 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 sepertiga. Itu persentase. Tapi ingat, jangan gara-gara saya sebut sepertiga, nanti habis sholat Id semua minta sepertiga. Mana jatahku sepertiga? Mana jatahku sepertiga? Jangan. Nanti habislah daging itu. Di tempat saya yang berkurban dapat sekupon, yang masyarakat dapat satu kupon. Di sini gitu juga. Sama. Itu kalau kita dapat 2 kupon, itu belum sepertiga. Bagus. Itu batas maksimal. Lebih dari sepertiga haram. Karena itu hak orang lain. Jangan sampai datang ke masjid, Pak Ketua, ini sapi saya, ini kambing saya, tolong potongkan, nanti antarkan ke rumah. Pahanya, kepalanya, kakinya, perutnya, ususnya, ekornya. Ini kalau ada orang model begini, suruh dia bawa, pergi bawa balik ke rumah, potong sendiri, makan sendiri, gulai sendiri, mati sendiri. Sepertiga jatah kita, tapi jangan kita ambil. Langsung sudah kita buat selama ini sekupon 2 kupon, ambillah. Itu halal. Tapi lebih dari sepertiga kita sudah makan hak orang lain. Sampai menyipak kaki sapi dari freezer. Asal ditutup melepak dekat. Penting banget. Rakus, tamak, bakhil, pelit, kedekut. Jangan. Kita lanjutkan. Apakah panitia kurban boleh mengambil daging kurban sebelum dibagi? Potong, bertimbun kambing, sapi, kerbau. Oh, daging. Datang ibu-ibu, diambilnya pisau, dipotongnya. Yang daging enak-enak, empuk-empuk, lemak-lemak. Potong, cincang, halus, kasih bawang, kasih daun sop, kasih seledri, kasih bawang pre, masak. Habis itu diajaknya makan. Ayo kita makan. Bismillah, Allahumma barik lana. Yummy. Ini yang dimakan di daging punya siapa? Pemiliknya tak jelas. Ini daging STJ, status tak jelas. Haram dimakan. Karena pemiliknya 3, pekurban, fakir miskin, sahabat, kerabat, tetangga. Jadi bagaimana cara menghalalkannya? Pagi kita mau makan. Kalau cuma makan lontong tenaga tak kuat, harus cincang. Makan lontong nanti. Gimana menghalalkannya? Gini cara menghalalkannya. Bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Pak Pulan, Bu Pulan, Dek Pulan, Kak Pulan. Selamat datang. Bapak pemilik sapi nomor 1, ya, kami minta jatah Bapak 10 kilo. Ini sapi 60 kilo. Kalian punya jatah 20 kilo. Boleh kami minta 10 untuk kami makan sarapan pagi ini? Kata mereka itu, ambillah. Halal, halal, halal. Ada yang 1 pelit. Oh, tak bisa. Karena ada pisau di situ. Ayun-ayunkan pisau itu. Pak, boleh kami minta jatah kalian 10 kilo? Kata dia, ambil. Begitu caranya, supaya jangan sampai makan haram. Selama ini sesuka hati kami aja Pak Ustaz, kami gulai, kami cincang. Setiap tahun gini, iya. Apa boleh buat? Banyak-banyak istighfar, salat, sunat, taubat. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan diulang lagi. Ini perbuatan makan ini jangan diulang lagi. Menjadi penyakit, menjadi dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulit. Bolehkah menjual kulit? Hadisnya jelas. Halaman 40. Ingat, halaman 40. Saya kasih tanda. 40. Man ba'a jilda ut'iyatihi, siapa yang menjual kulit
kulit dijual, fala udhiyatalah, maka tak berpahalalah kurbannya. Kulit banyak, bagaimana mengolah kulit? Panggil fakir miskin. Miskin, 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 miskin. Nih kulit, ambil untuk kalian. Dibawa mereka, dipikulnya kulit itu. Dijualnya, terserah dia. Mau dijualnya, mau dibawanya tidur, mau digulainya, mau disopnya, terserah dia. Yang penting kulit tak boleh kita ambil, tak boleh kita jual. Serahkan ke fakir miskin. Fakir miskinnya susah, tak ada motor, tak ada Honda, mereka tak tahu ngolah. Kita punya kenalan. Saya ada kenalan yang bisa ngolah. Siapa namanya? www.jange.com. Halo, Mr. Jange. Iyo, lai dapat wa mengolah kulit punya jange kok kami kok bisa. Bisa datang kini. Oke, I am coming. Datang dia. Bara wa Bali 10 kok. 100.000 sejuta lah. Bayar sejuta. Yagihnya sejuta. Ni sejuta. Panggil fakir miskin. Fakir miskin, ya. Tadi kalian tak mau kulit kami tak mau busuk. Kalau duit, duit mau, ambil lah. Tempelengkan ke wajahnya agak 2 kali. Jangan duit itu diambil beli tali, beli kresek, beli nasi bungkus, jisamsu, gudang garam filter, apalagi sejak harga rokok naik ini. Jangan, tak boleh lagi ambil manfaat. Fakir miskin semua. Untuk masjid, masjid tak ada jatah. Masjid sudah dapat jatah dari 7: zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Jangan lagi diambil dari hewan kurban. Lanjut. Apakah boleh memberikan daging, kulit, tanduk sebagai upah? Ambil kepala satu, bapak tukang potong, ni upah. Ambil daging, kamu tukang kulit, ni upah. Sebagai upah tak boleh. Sebagai hadiah boleh. Upah tak boleh. Hadiah boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah ada, alhamdulillah. Tak ada, tak masalah. Tapi upah wajib ada. Kalau tak ada, pisau yang ke bawah kau naik kate. Itu bedanya. Maka kawan-kawan kita yang tukang potong itu dikasih upah. Jangan sampai tak dikasih. Bro, friend, saudara, akhi, kamu kalau motong ni berapa satu ekor? Alah, saya tak perlu. Jangan basa-basi. Berapa satu ekor? Saya kalau satu ekor biasanya dikasih 50.000. Oke, ini kami semua ada 10 ekor. 500 ya? Deal? Deal. Oke, kasih dia 500. Karena motong itu bukan senang. Kasih dia 500.000, 10 ekor. Ini 500.000, itu upah. Dikasih dia daging 2 kupon. Ini sebagai hadiah. Boleh. Bedakan upah sama hadiah. Jangan daging itu dijadikan sebagai upah. Sebagai hadiah boleh. Tukang potong itu kasih upah, tapi juga dikasih hadiah. Adapun yang tukang masukkan plastik, tukang ikat, tukang antar, itu tak perlu dikasih upah. Dikasih dia 1 kupon sebagai hadiah boleh. Boleh. Tapi ketua mesti kontrol, tengok. Karena ada juga masuk plastik sekali, ke belakang 2 kali. Beli teropong besok. Tangkap. Nah, kita lanjutkan. Bolehkah berkurban dengan duit? Ini 2 juta Pak pengurus masjid, kurban saya. Tapi jangan belikan kambing untuk beli semen. Ini untuk belikan kamar mandi, tak boleh. Kurban jangan dirubah menjadi infak, jangan rubah jadi sedekah. Kurban ya kurban. Belikan ke kambing, setorkan ke sapi, potong, bagi makan sama-sama. Diganti Allah Ta'ala. Usah takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan sedih.
Nanti pas pagi Idul Adha mau nangis. Kenapa kau menangis? Terkenang almarhumah emak. Enggak. Jadi kenapa menangis? Duitku 2,5 juta. Sedih, duit hilang. Diganti Allah Ta'ala. Jangan sedih. La takhaf, jangan takut. Wala tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah akan memberikan ganti lebih baik. Apakah kurban itu wajib seumur hidup sekali? Tidak, tak ada dalil. Wajib kita dikurban seumur hidup sekali. Wajib kita dikurban seumur hidup sekali 7 kali. Tidak. Asal ada duit kurban. Asal ada duit kurban. Pokoknya berkurban terus. 32. Apakah non muslim boleh dapat kurban? Baliklah tukang bagi membawa 2 plastik. Kenapa tak habis? Saya di blok C tadi Pak. Terus nampak namanya Raja Guguk. Yang sebelah lagi Hotman Paris Hutapea. Aku kami ngasihnya. Boleh dikasih? Boleh. Dengan syarat orang Islam sudah dapat. Jangan sampai Raja Guguk dapat, orang Islam tak dapat. Dia siang malam berdoa, kasihlah dagingnya Allah, kirimkanlah dagingnya Allah. Tak dapat. Si Raja Guguk cuma 3 kali tunjuk dapat. Anak Allah Bapa Rohul Kudus. Haleluya. Dapat. Tak ada. Oleh kasih dia. Yang lain 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Raja Guguk dapat setengah kilo. Kenapa aku setengah kilo? Yang lain kalian kasih 2 kilo. Kau mau dapat 2 kilo? Iya. Sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dapat 2. Masalah bisa nyusul belakang. Sunat masuk Islam di hari itu, ambil pisau potong kan sekali. Nah, apa hikmah daripada kurban ini? Hikmah dari kurban ini adalah terakhir pembahasan hikmah kurban 5. Pertama, ati'ullah, perintah Allah. Yang kedua, wa ati'ur rasul, perintah Rasul. Yang ketiga, silaturahim. Jumpa tetangga, kawan, sahabat. Makanya waktu motong itu anak dibawa, istri dibawa. Tapi yang perempuan-perempuan, anak gadis, istri, kalau ikut motong jilbabnya panjang. Ini banyak anak gadis ikut motong pakai celana pendek, celana jin, celana sempit. Banyak tukang potong tuh salah potong menengok. Mengangonya mencari celana sampi kok. Pakailah jilbab panjang. Kalau perlu pakai sapu tangan. Jadi matanya aja yang nampak. Ini pakai celana sempit. Ini ibadah, bukan tempat selfie. Perhatikan baik-baik. Nah, apalagi mengikis sifat kikir, bakhil, pelit, kedekut. Nah, ini semua dipotong sifat-sifat binatang. Dan yang paling penting adalah memupuk ketakwaan. La yanalallahu limauha, la yanalallahu luhumuha. Dagingnya Allah tak perlu. Allah itu bukan hantu jembalang tanah, bukan setan, bukan genderuwo, bukan Nyi Roro Kidul. Allah itu adalah qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Darahnya Allah tak perlu, dagingnya Allah tak perlu. Yang diperlukan Allah itu apa? Walakin yanalu taqwa, ketakwaan dari orang yang berkurban itu. Kurban ini ibarat atap. Atap ini bisa kokoh, kenapa? Karena ada tiang. Tiangnya ibadahnya apa? Sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nanti ibu bapak di Masjid Nabawi, nanti kalau ada kawan yang sedang di Masjid Nabawi sekarang, tolong SMS. Friend, bro, tolong engkau tengok di tempat imam Masjid Nabawi.
Mihrab tengok sebelah kiri ada tulisan as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Tak diterima kurban, tak diterima puasa, tak diterima haji, tak diterima zakat kalau tak solat. Solat tiang agama. Ini masjid ini kenapa bisa tegak? Karena tiang. Kalau tiang, ini tiangnya warna kuning pula. Ini entah sumbangan dari Golkar atau bercanda. Solat tiang agama. Kalau tiang ini tak ada, lapuk, na'udzubillah, rapuh, maka tiangnya adalah ibadah. Yang rajin kurban tapi tak solat, kalau gitu saya berhenti aja lah kurban. Salah, kurbannya tetap solat, solat, solat. Sebelum mati, nak, aku ingin kau solat. Tiba-tiba emaknya sakit di ruang ICU, napasnya udah ngap-ngap bau. Apa pesan mak? Tolonglah mak, apapun pesan mak aku laksanakan sampai aku mati. Apa mak? Apa sebutkanlah. Kata maknya solat. Habis itu dia berjanji, demi Allah mak, sejak hari ini aku akan solat. Begitu dia berjanji, maknya pun sehat. Alhamdulillah. Jadi mak pura-pura iya. Sehat mak. Nah, maka solat, solat, solat. Tidak ada. Nabi sebelum meninggal, apa kata Nabi? As-salah, as-salah. Abu Bakar Siddiq waktu jadi khalifah, pesannya yang pertama, qumu ila salatikum, salat. Dan salat itu di masjid. Laki-laki yang soleh salat di masjid. Kalau ada laki-laki salat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Suami ibu yang sholat di rumah itu laki-laki solehah. Besok pergi ke Ramayana, belikan telekom mukena, bungkus pakai plastik, oleh-oleh, happy birthday papa. Dibukanya, kenapa kau belikan telekom? Kata Ustadz Somad, belikan telekom. Makanya Nabi kalau selesai sholat miring ke kanan. Tadi saya jadi imam, kehormatan diminta jadi imam, saya maju. Habis sholat miring ke kanan. Nah, kenapa miring ke kanan? Karena sahabat makmum minta barokah sebelah kanan. Mau barokah sebelah kanan? Nih ambil nih kan. Itu tujuan imam miring sebelah kanan. Jangan ibu salah jawab. Nanti anaknya nanya, ma, kenapa imam sebelah kanan? Rumah dia sebelah kanan. Miring ke kanan karena ingin dapat barokah sebelah kanan. Tapi versi 2 imam menghadap ke jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menghadap ke jamaah. Banyak imam sekarang dia menghadap ke jamaah, dia nunduk sambil megang-megang kuku. Itu namanya imam grogi. Dia nunduk karena makmumnya melotot. Dia grogi, tak sanggup dia nengok mata makmum. Kalau Nabi dulu waktu jadi imam, Nabi menghadap ke jamaah, Nabi kontrol, nanya satu-satu. Asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Kenapa tak datang sholat berjamaah? Layan tayanna, mereka yang sholat di rumah jangan ulang lagi. Layan tayanna, yang sholat di rumah jangan ulang lagi. Kalau mereka tetap sholat di rumah, la u'arriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Kalau hidup Nabi sekarang bertambah titik api di provinsi Riau. Saking banyaknya rumah yang dibakar karena tak sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Orang yang tidak sholat ke masjid, maka dia tidak layak disolatkan jenazahnya di masjid. Ini banyak laki-laki. Kalau dibuka buku catatannya, berapa kali dia ke masjid? Cuma 3 kali. Pertama ke masjid waktu akad nikah di masjid. Aku terima akad nikah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai di Masjid Agung Andro. Yang kedua, kapan dia ke masjid? Waktu balik kampung kemarin. Balik kampung singgah ke masjid, 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 singgah ke masjid. Keterangan kencing, 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 kencing. Singgah ke masjid cuma kencing aja. Yang
ketiga, ke masjid jenazahnya. Tidak pernah mau ke masjid, tapi jenazahnya dibawa ke masjid, diletakkan di depan imam. Selama ini di belakang imam tak mau, langsung depan imam. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, solawat. Allahu Akbar, Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من أهله وقهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا معهم واغفر لنا. Allahu Akbar. Kalau tadi sudah doa lagi tidak keempat, tapi kalau belum keempat itu boleh baca Allahumma la taftinna wa Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu imam pun bertanya, Bapak Ibu jamaah sekalian, apakah jenazah ini baik? Baik. Kalau saya dari situ tak baik. Dia tak pernah ke masjid. Jadi kemana? Campakkan jenazahnya ke Sungai Siak. Dia tak pernah ke masjid. Maka jangan sampai kita macam ini. Datanglah ke masjid. Ini kalau atasan besok datang ke kantor ya, iya Pak, jam 7 ya, jam 6.30 Pak. Tapi kalau azan masjid, as-salatu khairum minan naum, tak datang. Besok ditanya, kenapa kau tak ke masjid? Muazzinnya terlalu lembut. Makanya saya udah bangun tadi, tapi karena lagunya panjang saya itu tidur. Minan naum. Besok di rumah muazzin, as-salatu khairum minan naum. Tetap juga tak mau datang. Ini orang cari-cari salah orang aja. Pokoknya datang ke masjid. Datang ke masjid. Tidak ada amalan yang paling utama selain daripada memakmurkan masjid. Nanti atap akan hilang di padang mahsyar sejengkal dari matahari. Ada orang yang dinaungi Allah. Siapa itu yang dinaungi Allah? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badan boleh di kantor, badan boleh di pasar, tapi kalau sudah masjid. Saya pergi ke toko batu cincin dekat Ramayana, Sudirman, ada toko batu cincin tutup. Pak, kemana yang jual ini? Ke masjid sholat zuhur dekat Ramayana, toko batu cincin. Ke masjid sholat zuhur. Dia tidak pernah tinggal sholat zuhur. Nanti setelah sholat zuhur baru dia buka tokonya. Pembeli datang, tak penting, yang penting sholat zuhur. Tuh, orangnya tidak pakai peci, bukan ustaz, bukan LCMA, sholat tak pernah tinggal di masjid. Saya pernah acara di Pelalawan, tinggal di hotel, sekamar sama wartawan. Wartawan, yang lain sekamar sama ustaz. Saya mungkin tak dianggap ustaz, sekamar sama wartawan. Dek, kalian kamar nomor berapa? Bapak kamar nomor. Sama siapa? Sama wartawan. Ternyata dia wartawan. Pas azan di masjid, hayya 'alas shalah. Mas wartawan mau kemana? Ke masjid Pak. Masya Allah. Hujan lebat, turun kami ke bawah. Nanya sama security, Pak, ada payung? Ada. Sepayung berdua lah kami. Masya Allah. Sholat. Itu kesan luar biasa. Wartawan tak pernah tinggal sholat di masjid. Begitulah kalau sudah hati tergantung di masjid. Kalau hatimu tergantung di masjid, walaupun badanmu di kantor, kau tak sabar. Tapi bisa dibalik. Badan di masjid, hati di luar. Nah, itulah yang salam patu ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan di luar, hati di luar, badan di masjid. Khotib khutbah Jumat,
berapi-rapi khotib. Marilah kita memakmurkan masjid, kita dengarkan khutbah. Bukan didengarkannya, difotonya khotibnya. Lama betul khutbah. Udah lama suaranya keras lagi. Berisik banget sih lu. Ganggu orang tidur siang aja. Biasa umat ini, luar biasa umat ini. Sudah lama azab ini mau ditimpakan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tidak memakmurkan masjid. Kalau masjid ditinggalkan, maka istahwazan alaihi musyayatin. Sekampung itu diganggu oleh setan. Sekampung itu diganggu oleh setan. Makanya mereka tidak lagi digoda setan. Kenapa? Karena sudah jadi setan. Jadi goda setan. Pas setan mau menggoda mereka, kata setan yang lain, usah digoda. Kenapa? Saudara kita. Bersama setan dilarang saling menggoda. Gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan masjid. Kenapa azab Allah tak turun? Masih ada satu orang yang tetap istiqomah. Dia muazzin, dia iqamah, dia imam, dia makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada. As-salatu khairun minan naum. Tak juga ada. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tak juga ada. Mungkin nanti belakangan. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada. Mungkin nanti rakaat kedua. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Gara-gara dia itulah azab tak turun. Yang diejek, yang dicaci, yang dihina, dia tetap memakmurkan masjid. Gara-gara dia itulah azab tak turun. Maka Allahu liyu'adzibahum, maka Allahu liyu'adzibahum anta fihim. Selama Muhammad masih ada, azab tak turun. Sekarang Muhammad tak ada, sallallahu alaihi wasallam, tak ada dia. Kenapa azab tak turun? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mengazab karena masih ada orang beristighfar di dalam masjid. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Masjid yang sudah cantik, tiang yang sudah besar, maka makmurkanlah masjid ini. InsyaAllah Allah akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang tadi kita mulai ba'da Isya jam 8, sekarang jam 9.30. Pas 90 menit. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan isi botol aqua 600 ml. Tapi di Masjid An-Nur ini tidak disiapkan aqua 12. Makanya panjang ceramah. Pakai teh manis pula. Masya Allah. Banyak cakap saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu maafkan saya? Alhamdulillah. Ini saya serahkan ke Ketua Pengurus Masjid untuk menjadi inventaris masjid. Boleh dikopi, boleh dicetak bagi kawan-kawan. Insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.